Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Pengacara perusahaan seret buruh demo di depan pabrik. Lima belas orang pelaku penganiayaan pedagang diringkus. Menjadi penyebab kecelakaan, warga larang truk tanah melintas. Diduga tidak terima mobil miliknya dihalangi buruh yang berunjuk rasa. Seorang wanita yang diketahui merupakan kuasa hukum PT Pelita Enamelware menarik dan menyeret buruh yang sedang berunjuk rasa di depan gerbang perusahaan. Tidak hanya satu, wanita tersebut diketahui menarik lebih dari 2 buruh. Tidak terima dengan perlakuan kasar, sejumlah buruh pun sempat melawan. Beruntung keributan dua belah pihak tersebut bisa dilerai oleh anggota polisi yang sedang berjaga. Peristiwa ini terjadi di depan gerbang PT Enamelware. Kejadian tersebut saat puluhan buruh sedang menggelar unjuk rasa. Unjuk rasa yang digelar buruh ini sudah terjadi beberapa kali. Massa yang didominasi perempuan ini merasa tidak terima di PHK karyawan secara sepihak dan hanya diberi upah pesangon sebesar 4 juta rupiah. Kalau kita kan sebetulnya sudah tidak mau bahas tentang kronologi kasus gitu ya, tentang ketentuan. Yang kita harapkan hanya perkara ini bisa diselesaikan dengan baik, sudah itu saja sebetulnya. Itu hanya saja dari pihak perusahaan sampai saat ini belum bisa diajak negosiasi ke arah yang lebih baik, itu belum. Sedangkan menurut kuasa hukum perusahaan, pihak perusahaan menilai 35 mantan buruh ini dikeluarkan dari perusahaan karena mangkir kerja. Hak perusahaan tidak pernah melarang untuk melakukan unjuk rasa, tapi kami menghimbau agar unjuk rasa itu tertib dan damai. Tidak seperti yang sudah terjadi 3 minggu ini. Mereka mengadakan mogok kerja, aksi unjuk rasa dengan menutup jalan, menghadang jalan mobil-mobil yang keluar masuk gudang, menghalangi para pekerja yang ingin bekerja, bahkan terjadi anarkis. Unjuk rasa terus digelar para buruh karena tuntutan mereka belum juga dipenuhi. Mediasi yang sempat digelar juga tidak membuahkan hasil. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Satu persatu pelaku penyerangan dan penganiayaan terhadap pedagang di Pasar Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang ditangkap Satuan Reskrim Polresta Tangerang. Beberapa pelaku sendiri ditangkap saat sedang tertidur lelap di rumahnya di Kecamatan Pasar Kemis. Sementara pelaku lainnya diringkus saat menjadi juru parkir pada sebuah restoran cepat saji. Total ada 15 orang yang sudah ditangkap polisi. Para preman yang ditangkap ini merupakan anggota dari Ormas Pemuda Pancasila, Pendekar Banten, BPPKB Banten, dan Ormas Indonesia Timur. Dari 15 orang tersebut, 3 diantaranya langsung ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti merusak dan menganiaya yang menyebabkan pedagang terluka. Sementara 12 orang lainnya masih berstatus sebagai saksi. Dari hasil pemeriksaan sementara, para pelaku dari berbagai ormas ini tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pasar Rakyat Banten. Mereka sengaja menyerang untuk mengintimidasi dan mengusir para pedagang dari Pasar Kota Bumi. Telah berhasil kami amankan 7 orang, yang kemudian kami tindak lanjuti dengan pemeriksaan. 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. 4 yang lain kami terus dalami, dan kami juga mendapatkan informasi adanya surat yang terkait dengan pergerakan kelompok massa yang kemarin terlibat di dalam bentrokan tersebut. Polisi sendiri kini masih memburu pelaku lain yang diduga ikut melakukan penyerangan terhadap pedagang pasar dan tidak menutup kemungkinan jumlah pelaku akan bertambah. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Kabupaten Tangerang.
Setelah peristiwa kecelakaan yang menewaskan bocah berusia 7 tahun akibat terlindas truk, ratusan warga dan mahasiswa turun ke jalan menuntut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang segera dicopot. Masa beralasan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang tidak tegas dan tidak berani menindak truk yang melanggar jam operasional. Karena tidak juga mendapatkan respon, warga langsung memblokade Jalan Raya Perancis sambil melempari kendaraan bertona seberat yang melintas. Beruntung emosi massa bisa diredam oleh sejumlah mahasiswa dan petugas kepolisian yang ada di lokasi. Tidak sampai di situ, sejumlah warga juga berupaya menyisir dan mencari kendaraan truk tanah yang masih melintas di luar jam operasional. Akibat adanya unjuk rasa ini, kemacetan panjang sempat terjadi di sekitar lokasi. Berdasarkan peraturan Bupati, kendaraan bertona sebesar seperti truk pengangkut tanah hanya boleh beroperasi mulai dari pukul 10 malam hingga 5 pagi. Namun aturan tersebut tidak dijalankan sehingga sangat mengganggu masyarakat. Hari ini jelas Bang, kita dari 1 sampai 2 kali bahkan 500 kali kita turun aksi, itu tetap tidak membuat sadar, malah kita anggap mereka menantang kami untuk terus turun aksi Bang. Kita lihat semua mobil tanah berjalan terus, masih tidak ada yang ditegakkan Bang. Bang, jika nih aksi sama abang ini tuntutan yang nggak diindahkan, apa kedepannya yang akan dilakukan? Kita akan turun aksi kembali dengan gelombang massa yang jauh lebih besar lagi Bang. Warga mengancam akan kembali memblokir jalan jika tuntutan mereka tidak juga dipenuhi. Ironisnya, kendaraan truk pengangkut tanah tidak pernah ditindak oleh Polresta Tangerang dan Polda Banten. Padahal truk-truk tersebut melebihi tonase yang sudah ditentukan Provinsi Banten, hanya 8 ton di jalan kelas 3. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Kepulan asap keluar dari salah satu kios di Kaujon, Kelurahan Serang, Kota Serang. Saat kejadian, kios tertutup karena ditinggal pemiliknya. Warga yang panik langsung mendobrak kios yang terkunci, dan benar saja api sudah membesar di bagian dalam kios. Karena khawatir akan semakin membesar dan merembet ke bangunan yang lain, warga dibantu pengguna jalan yang melintas berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Tidak berselang lama, satu unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung melakukan pemadaman. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat adanya hubungan pendek arus listrik karena petugas damkar yang melakukan pemeriksaan memastikan jika kondisi tabung gas tidak mengalami kebocoran. Kecium bau Asap kayak pengaruh-pengaruh gitu. Iya. Terus Ternyata ini yang kebakar gitu. ini pemiliknya kemana? Mereka pulang ke Mas. Ini toko apa sih? Toko sayuran. Sayuran. Kebetulan posisi bahan terbuka, kita pendinginan langsung. Nah, memang dari lihat dari gas, memang gas posisi masih di tempat dengan informasi awal dari gas. Tapi saya lihat gas tidak meledak. Kalau awal dari keterangan mungkin nyamber ke listrik dari aliran listrik. Petugas pemadam kebakaran juga menghimbau kepada warga agar meningkatkan kewaspadaan, mengingat saat ini merupakan musim kemarau dan disertai angin kencang sehingga bisa memicu terjadinya kebakaran. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.